Adik-adik di rumah, puji Tuhan kalau pagi ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Tante Jojo percaya bahwa adik-adik semuanya sudah berpakaian rapi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik dan siap untuk ibadah bersama-sama. Mama papa yang ada di rumah, oma, opa, kakak mungkin yang ada di rumah, bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk kita sama-sama beribadah pagi ini. Nah, sebelumnya kita belajar tepuk semangat, oke? Biar kita lebih semangat, ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Nah, adik-adik, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh beribadah secara online. Kami percaya Tuhan bahwa Allah membimbing, memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita awali ibadah pagi ini, kita sama-sama pujikan dalamnya hatiku, tetapi sekali lagi kita akan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat, 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 semangat. Oke, dalamnya hatiku jadikanlah. Semua bangkit berdiri yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri, tetap semangat. Nah, coba siapa di sini yang hafal buah-buah roh? Di dalam Galatia 22 ayat Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan di sana buah-buah roh. Nah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan satu lagi apa? Penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita sama-sama pujikan buah-buah roh. Oke? Sambil pakai gerakan, tetap semangat ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari awal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
ada di rumah, kita sama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama tutup mata, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan untuk mempunyai hati yang terbaik, memberikan hati yang terbaik untuk ditaburi firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita adik-adik boleh duduk tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita laksanakan secara online, tapi kita harus tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, pada hari ini Tante akan membawakan cerita firman Tuhan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tante baca ya, kalian menyimak di rumah. Kita akan baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji nama Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan kali ini ada seorang tokoh Alkitab yang sangat bijaksana dan sangat pandai. Namanya siapa? Ya, Raja Salomo.
Raja Salomo ini adalah seorang raja yang paling bijaksana di dunia. Ia juga raja yang pandai. Raja Salomo ini juga seorang raja yang sangat memperhatikan dengan lingkungan sekitarnya. Ia senang memperhatikan binatang dan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Raja Salomo ini juga menasihatkan kepada kita untuk kita meneladani salah satu binatang yang terkecil di dunia. Kalian tahu apakah itu? Ya, Raja Salomo menasihatkan kita untuk kita belajar tentang kehidupan kita seperti seekor semut. Nah, adik-adik, semut ini adalah binatang yang sangat kecil. Walaupun kecil dan imut, tetapi semut ini adalah binatang yang sangat rajin. Ia juga binatang yang suka bekerja keras. Nah, coba kalau kalian tidak percaya, kalian perhatikan saat semut itu ada di meja makan. Ia pasti akan berjalan mencari makanannya, lalu mengumpulkannya menuju ke sarangnya. Saat semut ini bertemu dengan sebutir gula yang kecil, ia pasti akan mengambilnya. Kemudian dia akan membawanya menuju ke sarangnya. Walaupun semut ini kecil, tapi ia tidak pernah hanya duduk-duduk diam saja, hanya bermalas-malasan, atau berbaring-berbaring saja. Tapi semut ini semut yang sangat rajin. Saat dia bertemu dengan potongan roti yang ukurannya cukup besar, semut ini tidak pernah menyerah. Dia tidak berkata, aku tidak mau membawa roti itu. Roti itu ukurannya besar. Aku berat. Aku tidak mau membawanya. Dia tidak seperti itu, adik-adik. Tetapi dia akan terus semangat. Dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya potongan roti itu bisa aku bawa menuju ke sarangku. Nah, apa yang dilakukan semut itu? Dia akan meminta bantuan teman-teman sebangsanya. Ia akan meminta teman-temannya itu untuk bekerja sama bagaimana membawa potongan roti itu menuju ke sarang mereka. Nah, luar biasa ya adik-adik ya, kehidupan semut ini. Walaupun badannya kecil, ia tidak pernah menyerah. Ia adalah binatang yang selalu semangat, binatang yang suka bekerja sama. Dia tidak pernah menyerah untuk membawa makanannya menuju ke sarangnya. Walaupun sarangnya itu jauh, dia tidak pernah mengeluh untuk membawa makanan itu menuju ke sarangnya. Dan semut ini adalah binatang yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ia selalu memikirkan bagaimana kehidupan bangsanya, bagaimana kehidupan kawan-kawannya ini, supaya mereka itu semua bisa makan seperti si semut tadi. Nah, adik-adik, kita mulai hari ini harus belajar seperti kehidupan si semut. Kalian bisa melakukannya seperti di rumah. Saat di rumah, kalian bantu mama untuk membersihkan rumah. Caranya bagaimana? Bisa dengan menyapu halaman, atau menyiram tanaman, atau saat kita akan makan bersama seluruh anggota keluarga, kalian bisa membantu menyiapkan sendok, membantu menyiapkan piring, menyiapkan garpu untuk seluruh anggota keluarga. Atau saat kalian bangun tidur, boleh membantu mama merapikan tempat tidur, membereskan bantal, melipat selimut, mengembalikan guling pada tempatnya. Nah, seperti itu juga kehidupan semut yang selalu rajin. Kalian juga bisa rajin seperti semut ini. Dan saat kalian sedang bermain, jangan malas untuk membereskan mainannya ya. Jangan merasa, aku main, tapi biarin aja mama yang beresin. Tidak boleh seperti itu, harus semangat, harus rajin. Kalau kita sudah bermain, berarti kita juga harus mau membereskan mainan kita dan mengembalikannya kepada tempatnya. Supaya apa sih?
supaya rapi, rumah kita bersih. Nah, kalau di rumah orang tua meminta bantuan kalian, meminta tolong untuk mengambilkan benda-benda yang ada di rumah, kalian harus bersemangat dan melakukannya dengan sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut ya. Nah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, lakukanlah segala sesuatunya dengan sukacita, karena berkat Tuhan menanti untuk kalian. Nah, adik-adik semua, ingat ya, kita harus mencontoh kehidupan seperti si semut. Harus apa adik-adik? Ya, harus selalu rajin, harus selalu bekerja keras, suka membantu orang lain. Kalian bisa melakukannya di mana saja. Saat di rumah, saat di sekolah, saat bermain dengan teman-teman. Harus terus melakukan kebaikan ya. Jangan mau kalah dengan kehidupan si semut. Oke adik-adik? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kehidupan kita setiap hari terus berusaha untuk selalu berbuat baik, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada saat pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup seperti seekor semut yang rajin, bekerja keras, mau membantu orang lain. Kami mau belajar seperti itu ya Tuhan. Ajari kami dalam kehidupan kami, tanamkan Roh Kudus di setiap hati kami masing-masing, agar kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan keluarga kami, saat kami di rumah, saat kami di sekolah, saat kami dimanapun berada Tuhan. Jadikan kehidupan kami sebagai terang, sebagai pelita, supaya kami bisa memberkati dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, ajari setiap hari dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini, agar kami semakin hari semakin taat kepadamu, semakin hari kami menjadi anak-anak yang rajin untuk berdoa, rajin untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan rajin untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa kami dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, sampai ketemu dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.